Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di STV Channel. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai penyelesaian soal uji kompetensi paket 1 untuk kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membuat tampilan untuk halaman login. Saya akan tampilkan terlebih dahulu untuk mengingat kembali. Yang pertama kita jalankan dulu untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian setelah itu kita coba running bagian yang sudah kita buat ya. Waktu itu adalah namanya catatan perjalanan latihan. Nah, ini tampilannya. Jadi catatan perjalanan latihan ini kita baru selesai membuat untuk halaman login saja ya. Nah, kebetulan ini sudah auto complete gitu ya. Jadi otomatis sudah terisi. Nah, sebenarnya seperti ini tampilannya. Maka yang akan kita buat kali ini adalah bagaimana cara membuat halaman pendaftaran. Karena sebelum kita login itu kita harus mendaftarkan terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya kita bisa langsung saja dimasukin di database-nya gitu ya melalui phpMyAdmin. Tetapi kan itu tidak ideal kalau misalkan kita tidak tahu atau kita bukan pembuat sistem tersebut. Sehingga diperlukan halaman untuk pendaftaran ya. Nah, kita akan buat halaman pendaftaran. Caranya adalah kita buka Sublime Text-nya ya. Kita buka. Ini saya sudah buka untuk yang dulu kita buat ya di video sebelumnya itu mengenai halaman login. Maka selanjutnya adalah kita buat halaman pendaftaran. Nah, karena ini berbasis orientasi objek gitu ya atau PBO, maka kita harus menerapkan konsep MVC atau Model View Controller. Nah, hari ini sesuai dengan aturan dari soal tersebut bahwa harus menerapkan Object Oriented Programming ya. Nah, berarti kalau begitu, kalau konsepnya MVC itu harus membuat 3 buah folder ya, yaitu folder model, folder view, dan folder controller. Nah, di folder model itu sudah otomatis dia akan berisi source code mengenai database. Bagaimana konfigurasi dengan database, berhubungan dengan database, dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan untuk yang view berarti itu adalah untuk tampilan dari aplikasi yang kita buat, tampilan ke usernya. Dan untuk controller sendiri adalah untuk menggerakkan atau istilahnya back-end-nya, atau bisa juga disebutkan sebagai proses untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada view tersebut gitu ya. Nah, kita akan buat halaman pendaftaran, berarti kita harus ngebuat folder view. Karena yang akan kita buat adalah tampilannya. Berarti kita bikin folder dulu, new folder, kasih nama view ya. Atau misalkan bisa juga namanya views, pakai S. Boleh view, boleh apapun sih sebenarnya ya, mau v juga silakan. Gak ada masalah terkait nama folder. Namun supaya kita lebih memudahkan penjelasan bahwa kita akan menggunakan konsep MVC, maka namanya adalah views. Nah, setelah itu dari mana kita akan membuat halaman pendaftaran? Tentu kita akan menggunakan aset yang sudah kita punya ini ya. Nah, di aset ini ada yang namanya register HTML ya. Register HTML kita coba jalankan dulu seperti apa register HTML ini ya. Oke, kita lihat untuk register. Nah,
Oke, kita coba lihat registernya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita sesuaikan dulu dengan database kita ya. Kita buka lagi databasenya, mengingatkan kembali ada apa saja di dalam database yang kita buat dan harus ada apa saja gitu ya di dalam form register tersebut. Kita lihat di sini di bagian catatan perjalanan copy waktu itu ya, bikin nama databasenya. Nah, di tabel user itu terdiri dari ID user, nick, password, dan nama user. Nah, karena ID usernya auto increment sudah otomatis terisi, maka kita memerlukan 3 field ini, nick, password, dan nama user. Sehingga di bagian halaman pendaftaran ini yang kita butuhkan cukup nick, kemudian password, dan nama user. Otomatis yang lainnya kita akan hapus ya. Nah, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita bikin file dulu ya di dalam folder views. Ya, kita bikin file, ya, klik kanan new file. Kemudian kita kasih nama filenya itu adalah daftar.php. Oke ya, daftar.php. Nah, berarti kita sudah buat file daftar.php. Langkah selanjutnya yang harus kita buat adalah kita buka register.html di asetnya. Kemudian kita cukup kopikan di bagian body ya. Nah, body ini sampai dengan ke bagian ini, baris 79 atau 80 deh untuk register konten. Sampai sini ya. Nah, dari bagian body sampai dengan register konten. Kita kopikan, kemudian kita pastekan di daftar.php ya. Oke. Setelah itu kita coba jalankan ya. Jalankan halamannya ya. Oke, di sini misalkan kita coba panggil dulu views daftar.php ya. Nah, tampilannya masih seperti ini, tampilannya masih acak-acakan ya. Atau kalau misalkan kita tidak ingin menuliskan URL-nya secara panjang seperti ini, kita bisa juga menambahkan di bagian ini ya. Link untuk belum punya akun, silahkan daftar. Berarti kita ke halaman indeks dulu. Halaman indeks, kemudian nah di sini belum punya akun, silahkan daftar. Berarti kita masukkan di sini adalah views, kemudian daftar.php ya. Oke, kita simpan. Kemudian di bagian daftar juga kita bisa tambahkan di sini untuk kembali ke halaman indeks ya. Index.php ya. Kenapa ada titik-titik slash? Karena itu kita berada di dalam folder views yang harus keluar dari folder views tersebut menuju halaman indeks ya. Nah, kita coba jalankan lagi. Kita refresh dulu, maka kita bisa klik. Nah, ini bisa langsung loncat ke halaman daftar.php. Nah, begitu juga yang already have account ya. Nah, itu bisa ke halaman indeks. Namun di halaman register ini, di halaman daftar ini masih acak-acakan. Maka kita perlu perbaikan. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita belum memanggil headnya dan footernya juga belum kita panggil. Di mana itu? Yaitu di halaman daftar.php. Nah, maka kita bisa buka yang index.php. Kita tinggal kopikan saja headernya ya. Seperti ini, kita copy dan paste di bagian paling atas. Nah, di sini kemudian yang footernya juga sama ya. Nah, kita kopikan, kemudian kita paste di bagian footer di sini di bawah. Oke, kita save ya. Setelah kita save, kita coba jalankan. Kita coba jalankan seperti ini ya. Kita kembali dulu, kita jalankan. Nah, tampilannya masih acak-acakan karena masih ada error katanya ya.
Nah, di sini file to open stream no such directory dan seterusnya ya di daftar.php line 5. Kenapa ini masalahnya? Ini masalahnya itu adalah dia tidak tahu file head di dalam folder template itu di mana. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena posisinya yang tidak sesuai gitu ya. Posisinya yang tidak sesuai. Nah, maka langkah yang harus kita perbaiki adalah kita lihat di daftar.php line 5 katanya. Nah, ini include template /head.php. Karena kita tadi ngopikan dari file index, jelas itu langsung manggil folder, manggil nama filenya. Tetapi kan kita berada di dalam folder views, otomatis berarti kita harus keluar dulu dari folder views baru masuk ke dalam folder template ya. Maka di sininya keluar dulu dari folder views baru masuk ke dalam folder template ya. Nah, begitupun yang linknya atau base URL-nya dan juga yang footernya ya. Oke, seperti ini. Kita save lagi dan kita coba jalankan. Ya, kita refresh saja di sini. Nah, maka tampilannya sudah rapi. Tampilannya sudah rapi, tetapi belum sesuai dengan yang kita inginkan. Karena yang kita butuhkan itu adalah cukup nick, kemudian password dan juga nama lengkap. Nah, kemudian baru tombol daftar. Maka kita perbaiki halaman daftar.php-nya. Nah, kita hapus ini bagian first name. Nih, first name kita hapus. Kemudian last name juga nih, satu blok kita hapus ya. Nah, kemudian kalau yang email kita ganti saja. Ini menjadi nick. Nah, tipenya adalah number ya. Untuk nick itu number. Kemudian ID-nya itu nick. Kemudian ini boleh dihapus karena kita nggak akan pakai. Placeholder-nya adalah masukkan nick. Nah, yang password sudah sesuai password ya. Kemudian yang repeat password itu dengan nama lengkap misalkan, atau nama user juga boleh ya. Disesuaikan saja. Oke, kemudian ini adalah nama user ya. Kemudian submit dan tombolnya adalah daftar. Selanjutnya kita hapus yang tidak terpakainya ya. Register with Google karena nggak kepake kita hapus. Kemudian register with Facebook juga kita hapus. Oke, setelah kita hapus, nah, already have an account kita ganti supaya seragam pakai bahasa Indonesia menjadi sudah punya akun. Nah, kemudian bisa klik itu ya, klik yang sudah punya akun. Oke, kita save dan kita coba jalankan lagi. Kita refresh. Nah, maka tampilannya seperti ini. Oke, ini bisa dihapus saja. Nah, oke. Nah, ini masih belum kita ganti ya placeholder-nya. Kita ganti dulu. Placeholder-nya menjadi silakan masukkan nama lengkap. Ya. Oke, kita jalankan lagi. Sini refresh ya. Nah, kebetulan autofill nih. Jadi, nah seperti ini. Ya. Ketika kita klik sudah punya akun, dia akan loncat ke halaman login. Ketika kita klik daftar, dia akan loncat ke halaman pendaftaran. Baik, mungkin itu saja di video kita kali ini terkait membuat halaman pendaftaran. Di video selanjutnya kita akan ngebuat koneksi PHP-nya, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana membuat sintak atau fungsi untuk pendaftaran. Jadi nanti kita akan gunakan controller dan juga modelnya ya. Tetap pantengin STP channelnya demi kesuksesan uji kompetensi kalian semua, khususnya untuk kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak yang mengambil paket ujian paket ke-1 mengenai aplikasi catatan perjalanan
ya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, tolong untuk di-subscribe dan di-share serta dinyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.